Ada yang bertanya, apa sih yang kalian cari di puncak gunung? Mungkin untuk para pendaki serius yang ingin menaklukkan puncak-puncak tertinggi, puncak adalah tujuan. Namun, bagi saya yang pendaki amatir, puncak bukan tujuan. Perjalanan itu sendiri yang merupakan tujuan. Keindahan dan kebahagiaan yang saya dapatkan di sepanjang perjalanan naik hingga turun. Dan biasanya, mereka yang terlalu fokus pada puncak akan kelelahan saat naik dan akan mendapatkan kekosongan saat turun. Kemarin di hari pertama pendakian Gunung Sindoro, kami melewati berbagai medan pendakian, mulai dari kebun teh, masuk hutan hingga batas hutan, mulai tanah dengan akar hingga bebatuan, mulai dari jalan landai hingga tanjakan panjang yang membuat nafas terengah-engah. Hingga akhirnya kami tiba di camp area untuk istirahat sebelum summit dini hari nanti. Rencananya kami bangun pukul 3 dini hari lalu summit atau ke puncak. Ternyata kondisi tidak memungkinkan, angin kencang sejak tadi malam. Sempat terbangun jam 2 malam, namun suara angin yang meniup dinding tenda cukup menandakan bahwa di luar sana sedang angin kencang. Jadilah kami berdiam di tenda masing-masing sambil menunggu dan berharap cuaca membaik. Setelah menunggu angin reda, jam 4 kami memulai pendakian ke puncak Sindoro. Udara dingin menusuk tulang. Kami menggunakan jaket tebal untuk menghangatkan badan. Kami mendaki 7 orang. Ada 2 orang yang tidak ikut ke puncak, yaitu Mas Tio dan Pak Aji. Mas Tio yang kemarin berjalan agak perlahan, rupanya merasa ngilu di bagian pinggangnya. Ketika tiba di camp, Mas Tio lebih banyak meluruskan badan untuk istirahat. Namun dini hari tadi masih terasa ngilu di pinggang. Akhirnya dia putuskan untuk tidak ikut ke puncak. Sedangkan Pak Aji merasakan pusing dan mual. Pak Aji sudah beberapa kali naik Gunung Sindoro dan baru kali ini merasakan hal ini. Medan yang dilalui selepas camp area cukup terjal, membuat nafas kami langsung ngos-ngosan. Ditambah udara dingin di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut, memaksa tubuh kami untuk bisa segera menyesuaikan. Dari camp area menuju pos 4 atau ladang batu 1, kondisi jalur cukup terbuka dan tidak terdapat pohon besar untuk melindungi dari angin. Selain itu, medan cukup licin karena pijakan berupa area berbatu terjal. Kondisi jalur trek semakin menanjak. Satu jam berjalan, kami tiba di pos 4 atau ladang batu 1. Kami pun disambut merahnya ufuk timur, menandakan matahari akan segera terbit. Berjalan di waktu dini hari atau subuh menguntungkan kami.
Pertama, tanjakan curam tidak terlihat, jadi kami hanya bisa melangkah tanpa mengetahui seberapa terjal medan di hadapan kami. Kedua, udara terasa jauh lebih segar, membuat paru-paru pun bekerja dengan maksimal. Jadi buat kamu yang memulai perjalanan dari camp area pada dini hari atau pagi hari, akan sedikit diuntungkan karena tidak merasakan panasnya sinar matahari. Pos 4 cukup sempit dengan lereng yang cukup curam sehingga tidak direkomendasikan untuk pendirian tenda di area ini. Apalagi sama sekali tidak ada pohon ataupun tempat berlindung dari angin. Di pos 4 ini kami istirahat sholat subuh sambil menunggu cuaca agak terang untuk melanjutkan pendakian. Pos 4 ini mempunyai nama Pos Ladang Batu 1. Sesuai namanya, kondisi jalur pendakian saat tiba di pos 4 memang penuh bebatuan, namun batu yang dipijak cukup kokoh sehingga tidak licin. Selain ladang batu, di jalur ini pun terdapat ladang edelweiss di lembah sebelah kiri. Banyak sekali pohon edelweiss menghampar. Setelah melalui pos 4 atau ladang batu 1, kemudian kami menuju ladang batu 2 dengan kondisi medan yang terjal dan berbatu licin. Menuju ladang batu 2, kondisi jalan masih tetap menanjak seperti sebelumnya. Namun antara ladang batu 1 dan ladang batu 2, kondisi jalan berubah menjadi dari tanah sehingga cukup licin terutama saat turun gunung. Medan terbuka membuat tidak ada tempat berlindung. Tanjakan Sola senantiasa setia menemani kami menuju pos ladang batu 2. Jika kamu kesiangan sampai area ini, maka bersiap mendapat sengatan panas matahari. Dari sini puncak Sindoro tampak seperti memanggil-manggil, namun kekuatan kaki melangkah harus tetap dijaga karena tanjakan yang dihadapkan sungguh terjal. Sepanjang jalur pendakian, saya tidak melihat sampah. Menurut saya, sangat efektif aturan yang dibuat petugas base camp untuk memeriksa bawaan logistik pendaki dan memastikan bungkus atau plastik yang digunakan membungkus logistik dibawa turun kembali, termasuk jumlah rokok dan puntung rokok yang dihisap. Sudah tidak terelakkan bahwa saat ini banyak sekali gunung yang ditutup untuk pendakian. Bukan lain, hal ini karena proses pembersihan dan pemulihan vegetasi akibat kerusakan yang disebabkan oleh pendaki. Di depan Gunung Sindoro yang kami daki, terdapat Bukit Sikendil dan Sikatok yang biasanya ada berjajar tenda-tenda warna-warni di puncaknya. Di bagian belakangnya lagi ada Gunung Perahu dan Bukit Sikunir. Berkali-kali saya membalikan badan hanya ingin melihat keindahan alam yang tersaji di depan mata. Di pertengahan mendaki ke ladang 2, tiba-tiba cuaca memburuk. Dimulai dari angin yang bertiup cukup kencang dan perlahan kabut menutupi tebing bukit dan puncak Sindoro. Restia, pendaki wanita, tidak banyak bicara seperti biasanya. Kemarin Restia termasuk yang paling cepat mendaki hingga camp area. Namun pagi ini tampak berjalan perlahan,
Sesekali berhenti dan duduk. Belakangan saya tahu bahwa dia mengalami sesak nafas dan punggungnya terasa sakit. Dia sempat terpikir mau mundur dan turun, namun kemudian dia lebih memilih terus naik saja, jalan pelan-pelan karena pertimbangannya kalau turun akan beresiko juga. Apalagi melihat yang lain bisa terus mendaki meski perlahan. Restia memilih terus naik. Bagi Restia, yang paling dinikmati adalah prosesnya, jadi melangkah sampai batas maksimal, paling tidak sudah berusaha sekuatnya. Dan Restia bilang ke saya, selalu ingat kata-kata guide kami Kang Amir ketika sebelum mendaki, bahwa puncak itu hanya bonus dan puncak tidak akan kemana-mana. Oh ya, ketika turun di jalur ini berhati-hati ya. Dua orang tim saya, Iqbal dan Iman, ketika turun sempat salah memilih jalan karena mungkin kelihatan mirip, akhirnya berbelok ke sisi kiri. Akhirnya tersadar ketika jalanan buntu tidak ada jalur lagi. Beruntung mereka masih bisa menemukan jalan untuk naik kembali dan bergabung dengan kami. Jadi selalu berhati-hati ketika turun. Jangan pernah keluar dari jalur dan memisahkan diri dengan rombongan, karena akan membuat kamu mudah tersesat, apalagi kalau kita belum pernah naik gunung. Juga tidak menutup kemungkinan trail yang terlihat serupa ternyata berbeda. Karena saat kita sedang terburu-buru turun ingin cepat sampai di camp, membuat otak atau ilusi optik melihat jalur sepertinya sama saja, padahal sebenarnya berbeda. Jadi, jangan pernah meremehkan kemampuan lingkungan untuk menipu kita. Selalu gunakan pedoman orang lain atau jangan terlalu pede dengan kemampuan diri sendiri. Saya tiba di pos ladang 2 sendirian. 3 pendaki lokal Wonosobo sudah berjalan duluan. Sesekali saya mendengar suara mereka di kejauhan, namun karena tebalnya kabut, saya tidak bisa melihat mereka. Saya pun kemudian istirahat dan berlindung dari angin di dalam sebuah cerukan di tengah jalur pendakian. Tidak lama duduk, terdengar suara orang mendekat dari arah bawah. Saya pikir tim saya yang tiba di pos ladang 2. Ternyata ada 3 orang pendaki lokal Wonosobo yang menyusul mendaki. Saya pun melanjutkan pendakian bersama 3 orang pendaki Wonosobo. Ternyata mereka anak-anak SMA yang mengisi weekend dengan mendaki gunung. Hebat anak-anak muda ini. Kabut semakin tebal menghadang pendakian kami. Angin pun bertiup cukup kencang. Tangan serasa membeku. Untung saja saya memakai sarung tangan, jadi lumayan terasa hangat. Dan yang sangat berbahaya adalah angin dingin yang menusuk-nusuk telinga. Jadi tetap lindungi telinga dengan memakai kupluk ataupun jaket. Saya jadi teringat ketika kemarin pagi tiba di base camp Sigedang. Tampak dari kejauhan puncak Gunung Sindoro seperti ditutupi awan,
tampak indah dari kejauhan, namun di dalamnya terdapat cuaca yang cukup berbahaya. Namanya awan lentikular yang bisa menimbulkan badai angin. Lenticular cloud atau awan topi terbentuk ketika udara bergerak melewati pegunungan sehingga terjadi pendinginan dan kondensasi hingga menghasilkan awan. Dan di jam yang sama kemarin, saya dan kawan-kawan berada di dalam awan lentikular ini. Dari Ladang Batu 2 menuju Sabana, medannya batuan terjal. Bagi saya, perjalanan dari pos 3 sampai Ladang Batu 2 dapat dikatakan bagian yang terberat karena kondisi trek yang menanjak terjal. Kemiringan 60 derajat harus dilewati untuk sampai di pos Sabana. Akhirnya saya tiba di pos Sabana. Angin masih bertiup kencang. Sesekali view Wonosobo dengan jajaran pegunungannya terlihat di kejauhan. Sebenarnya, boleh dikatakan bahwa pos Sabana via Sigedang ini adalah bagian dari puncak Sindoro yang luas. Dari titik ini ke triangulasi atau titik tertinggi sekitar 10 menit dengan jalanan landai. Sabana merupakan area hamparan yang luas dan terbuka, sehingga angin cukup kencang bertiup dari segala arah. Di sini terdapat ladang Edelweiss juga loh, sangat indah. Namun keindahan di pos Sabana ini sedikit terganggu dengan banyaknya coretan-coretan di batu yang justru merusak keindahan alam. Hal ini perlu kita renungkan lagi. Akan jadi apa kita bagi alam? Jadi pecinta atau perusak? Jika tujuan kita mendaki hanya agar terlihat keren, yang terjadi adalah banyaknya sampah, rusaknya vegetasi, dan rusaknya sarana pendakian di gunung. Cukuplah gambar yang menjadi kenangan kita sewaktu mendaki, bukan coret-coret nama kita di batu, bukan dengan Edelweiss yang kita petik, bukan juga dengan sampah yang kita tinggalkan di sana. Jika kita tak bisa menjadi pecinta yang baik, cukuplah menjadi penikmat yang pandai, bukan perusak yang handal. Satu persatu tim kami tiba di Sabana dan langsung istirahat di balik batu, berusaha berlindung dari angin. Sekeliling kami sudah putih semua, tampaknya badai angin semakin membesar. Kami istirahat sambil makan dan membuat minuman hangat. Wajah-wajah lelah menghias di tim kami, namun tampak tetap semangat menggapai puncak. Setelah menunggu cukup lama dan badai tidak reda, akhirnya kami putuskan berjalan menuju puncak. Kawasan puncak Gunung Sindoro memang cukup luas. Selain kawah utama, ada bagian lain seperti Segorowedi atau lautan pasir berupa kawah mati.
Bau belerang sudah tercium ketika kami berjalan menuju puncak. Meski tidak kelihatan, namun suara kawah menderu terdengar dari sisi kiri kami. Mata terasa perih efek dari asap belerang. Sebenarnya puncak Gunung Sindoro sudah terlihat dari Segorowedi. Pendaki bisa berjalan menuju puncak yang ada di sisi selatan kawah utama. Perjalanan tidak lagi melewati tanjakan. Akhirnya kami tiba di puncak Gunung Sindoro. Kami sempat mengelilingi kawah Sindoro dan melewati titik-titik puncak dari berbagai jalur pendakian. Kondisi alam setiap gunung berbeda-beda, baik luasnya, topografinya, hingga cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu cek kembali semua perlengkapan dan logistik yang akan dibawa. Siapkan mental jika ada perubahan mendadak. Kita tidak akan pernah tahu apa yang mungkin terjadi di depan, yang tadinya kuat menjadi lemah, yang tadinya cepat menjadi lambat, dan bahkan yang tadinya sehat bisa mendadak menjadi sakit. Hal ini semua akan mempengaruhi sebuah pendakian. Sekian dari saya, sampai ketemu di pendakian atap langit Indonesia selanjutnya. Utamanya nih, pemeran utama ini. Pemeran utama dari pintu. Oh, ini bumbu rahasia. Ya, Waduh, kita pakai kecap bango. bango. Waduh. Kalau naik gunung kepengennya dengan siapa? Kepengennya. Naik gunung Yo. dengan siapa? Mbak Karin. Sopo kui Karin. Mbak Karin, Mbak. Wah, Untuk sekarang Kesebut namanya nanti tayang loh ini. Kemudian lanjut lagi. Makanan favorit di gunung. makan favorit tetap Indomie, Pak. Wah, ini jawaban yang real banget nih. Indomie ya, nggak ada lawan ya? Ya mie sedap. Oh, misalnya. Sorry bicara merek. Makanan favorit di gunung. Indomie tetap jelas. Pop mie sih. Pop mie, oke. Mie goreng kuah. Ya, oke. Goreng semua. Ini jawaban jujur nih. Tiga orang. Ketiga, oke. Kalau kentut, Mas Habib keluar tenda atau tetap di dalam? Tetap di dalam. Kenapa tetap di dalam nih? Mager keluar. Terus berbagi tuh sama teman-temannya tuh. Iya. Temennya Rido ikhlasnya tuh. Ridho enggak, Mas? Yuk. Gak apa-apa, Bil. Kalam. Jurus apa? Kurang labu air 20 kali. Ya Allah. Maaf saya ketawa.